Saya simpelkan Pak, Quran itu gampang sebagai konten pelajaran, sebagai konten untuk memahami hidayah, sebagai konten untuk menjelaskan apa itu hidayah. Quran itu sudah Allah mudahkan. Persoalannya adalah bukan Quran yang tidak mudah Pak, tetapi ada banyak orang yang tidak mau belajar untuk memahami isi Al-Quran. Saya kasih ilustrasi Pak. Saya ini gak bisa renang Pak sampai sekarang. Padahal saya baca buku renang Pak itu. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya apa lagi Pak? Gaya katak, saya baca itu Pak. Tapi karena saya tidak pernah praktek Pak renang, sampai sekarang saya tidak bisa berenang. Jadi persoalannya Pak, bukan tidak tahu ada teknik berenang. Saya tahu teknik berenang Pak, termasuk gaya batu ya. Tapi persoalannya saya tidak pernah mau mencoba, tidak mau try Pak, tidak mau mencoba bagaimana berenang itu Pak. Maka seumur-umur Pak, ketika saya cuma baca buku renang tapi belum pernah mencoba berenang, sampai kapanpun saya tidak akan bisa. Kalau tahu Bapak Ibu yang Allah muliakan hanya baca tahu Pak, tapi tidak memahami, tidak mempelajari, apalagi tidak berusaha mengamalkan, ya pasti susah Pak. Persoalannya bukan Qur'annya yang susah, tapi kitanya yang tidak punya effort untuk memahami Al-Qur'an Pak. Itu poin utamanya. Jadi yang salah bukan Quran Pak. Toh Quran sudah dimudahkan oleh Allah. Persoalannya kita nggak pernah belajar gitu, untuk memahami hidayah itu kayak apa, kemudian penjelasan atas hidayah itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah, menghitung hari. Beberapa hari lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Berbekal harapan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Al-Quran itu sudah jelas pedoman, guidance dari Allah. Persoalannya adalah sejauh mana pengaruh Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika dia adalah aturan, dia adalah guidance, dia adalah pedoman, harusnya kehidupan kita betul-betul merupakan representasi dari Al-Quran. Harusnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu menjelaskan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jelaskan bahwa khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi simpelnya Al-Quran itu harus terijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu arti Al-Quran itu bacaan Pak, tapi impact dari bacaan adalah mampu menjadi aktivitas dalam kehidupan real. Itu baru Quran namanya. Jadi kalau Quran sebatas bacaan, tidak sampai pada aplikasi, tidak sampai pada real dalam kehidupan sehari-hari, berarti ada proses yang belum selesai. Tapi setidaknya Pak, ketika kita sudah khataman nih, satu proses sudah dilalui, kan setidaknya itu Pak. Tapi itu belum finish Pak.
nanti kita doa penutup tadi, kita doa penutup Quran ya, bukan berarti kemudian Quran kita sudah selesai. PR berikutnya adalah bagaimana agar kita mampu mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. The next project Pak itu. The next project, next moment, next episode. Karena kalau hanya berhenti pada bacaan tok, kita belum selesai pada puncak daripada nilai-nilai Al-Quran. Ya, sebatas bacaan sudah bagus tentu. Toh Nabi SAW sering sampaikan bahwa satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran memiliki nilai 10. Dan kata Nabi, alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi merupakan 3 huruf. Alif ya satu huruf, lam ya satu huruf, dan mim juga satu huruf. Itu bacaan dengan pendekatan pahala, jelas kita dapat pahala berlimpah. Tapi persoalannya adalah sejauh mana amaliyah kehidupan sehari-hari kita yang sudah merujuk pada nilai-nilai Al-Quran. Hadirin khawatimah rahimakumullah, saya ingin sampaikan satu ayat Pak, dan ayat ini betul-betul menggugah. Kenapa? Karena dengan memahami ayat ini kita tahu Pak, tufoksi Al-Quran, kita tahu target Al-Quran, kita tahu tujuan Al-Quran. Dan itu berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Kata Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kata Allah Azza wa Jalla, Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Jadi Quran itu Pak, petunjuk bagi umat. Saya ulang Pak, Quran itu petunjuk bagi umat, bukan petunjuk hanya bagi umat Islam Pak. Quran ini petunjuk bagi seluruh umat manusia. Artinya Pak, mau dia muslim, bukan muslim, kalau dia bertemu dengan Al-Quran, tahu isi Al-Quran, faham isi Al-Quran, maka peluang besar dia mendapatkan hidayah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahkan tidak hanya dalam konteks hidayahnya saja, tetapi merupakan penjelasan daripada hidayah. Jadi hidayah Allah Azza wa Jalla ada dalam Al-Quran, kemudian Al-Quran pun menjelaskan apa bentuk hidayah tersebut. Ini sudah dikasih guidance secara global, Allah kasih lagi guidance secara rinci Pak, detail gitu. Kalau dalam dunia SOP Pak, ada juklak, ada juknis Pak. Dan Al-Quran menjelaskan itu di beberapa itemnya. Ada yang kemudian fokus pada globalnya, ada yang menjelaskan secara rinci. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, dalam surat Al-Qamar ayat ke-17. Surat Al-Qamar itu surat ke berapa Pak? Surat Al-Qamar At-Talaq. Ada yang tahu Pak? Surat Al-Qamar surat ke berapa? Al-Qamar, ada yang tahu? Tentang bulan Pak. Surat ke 54. Masya Allah. Surat Al-Qamar Pak, ayat ke-17, Allah Azza wa Jalla tegaskan, kata Allah nih Pak, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah Azza wa Jalla telah memudahkan Al-Quran lizikri sebagai pelajaran. Fahal mim mudzakir. Persoalannya, permasalahannya, ada nggak yang mau nyari pelajaran? Saya simpulkan Pak, Quran itu gampang sebagai konten pelajaran, sebagai konten untuk memahami hidayah, sebagai konten untuk menjelaskan apa itu hidayah. Quran itu sudah Allah mudahkan. Persoalannya adalah bukan Quran yang tidak mudah Pak, tetapi ada banyak orang yang tidak mau belajar untuk memahami isi Al-Quran. Saya kasih ilustrasi Pak. Saya ini gak bisa renang Pak sampai sekarang. Padahal saya baca buku renang Pak itu. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya apa lagi Pak? Gaya katak, saya baca itu Pak.
Tapi karena saya tidak pernah praktek Pak renang, sampai sekarang saya tidak bisa berenang. Jadi persoalannya Pak, bukan tidak tahu ada teknik berenang. Saya tahu teknik berenang Pak, termasuk gaya batu ya. Tapi persoalannya saya tidak pernah mau mencoba, tidak mau try Pak, tidak mau mencoba bagaimana berenang itu Pak. Maka seumur-umur Pak, ketika saya cuma baca buku renang tapi belum pernah mencoba berenang, sampai kapanpun saya tidak akan bisa. Kalau tahu Bapak Ibu yang Allah muliakan hanya baca tok Pak, tapi tidak memahami, tidak mempelajari, apalagi tidak berusaha mengamalkan, ya pasti susah Pak. Persoalannya bukan Qur'annya yang susah, tapi kitanya yang tidak punya effort untuk memahami Al-Quran Pak. Itu poin utamanya. Jadi yang salah bukan Quran Pak. Toh Quran sudah dimudahkan oleh Allah. Persoalannya kita nggak pernah belajar untuk memahami hidayah itu kayak apa, kemudian penjelasan atas hidayah itu seperti apa. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran Pak, selama 23 tahun kurang lebih, itu dengan memuat beberapa konten Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran selama 23 tahun kurang lebih dengan mengandung beberapa konten. Ini kalau dalam bahasa YouTuber tuh konten kreator, ada kontennya. Dan kontennya nggak akan keluar daripada konten-konten utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Pak, konten Nabi adalah konten akidah. Al-Quran itu menjelaskan tentang tema-tema akidah atau tema-tema tauhid, la ilaha illallah. Maka banyak ayat Pak yang akan menjelaskan tentang nilai-nilai tauhid, di antaranya surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun yang tadi kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya Pak. Bahkan Allah menjelaskan Pak orang-orang yang beriman. Maka dalam Al-Quran Pak ada banyak tokoh-tokoh beriman. Ada Luqman Al-Hakim, ada Zulkarnain, ada Imron Pak, yang mereka notabene bukan Nabi. Juga ada orang yang beriman yang masuk kategori Nabi. Ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Ibrahim, ada siapa lagi Pak? Hud, ada Yusuf, ada Yunus, tuh para nabi yang kemudian bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang tidak bertauhid kepada Allah. Allah pun menjelaskan Pak, kayak Fir'aun, kayak Namrud, siapa lagi Pak? Ya'juj Ma'juj, itu ya jelas iblis di dalamnya juga ya. Allah jelaskan tema-tema tauhid, tema-tema akidah agar kita mengambil pelajaran. Contoh nih Pak, Nabi Allah Yakub alaihi salam itu mengumpulkan anak-anaknya Pak. Ada yang tahu Pak, anak-anaknya Nabi Yakub ada berapa? 12. Anak-anaknya Nabi Yakub Pak, itu totalnya ada 12 yang kita kenal dengan nama Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Bani itu artinya keturunan Pak, atau anak-anak. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Bani Yakub sama dengan Bani Israel. Makanya banyak ulama Pak yang menolak memanggil negara Yahudi sekarang itu dengan negara Israel, tuh menolak Pak. Kenapa? Karena kalimat Israel itu memiliki konotasi positif, baik. Karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Maka tolong panggil mereka dengan nama Yahudi. Karena itulah nama yang Allah berikan untuk mereka. Jadi jangan panggil mereka Israel, panggillah mereka Yahudi. Karena Yahudi lebih tepat Pak daripada Israel. Kalau Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Masalahnya Pak, kelakuan mereka tidak sama dengan akhlaknya Nabi. Ya enggak, itu persoalan. Jadi kalau disebut Israel kayaknya berlebihan Pak, itu mujinya itu. Mendingan Yahudi sajalah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Yakub ngumpulin anak-anaknya Pak, yang 12 termasuk Yusuf di dalamnya dan Benyamin di dalamnya. Kemudian Pak, Nabi Yakub di akhir kehidupannya dia kumpulkan anak-anaknya. Nabi Yakub bertanya satu hal. Dari sekian Pak pertanyaan yang ada dalam pikiran seorang Yakub, seorang ayah, ada satu konten yang Nabi Yakub tanyakan. Kata Nabi Yakub di surah Al-Baqarah ayat 133. Surat kedua ayat 133. Kata Nabi Yakub begini, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalau bapak mati nak,
kalian mau nyembah siapa? Itu pertanyaan bapak kepada anak-anaknya. Dan ini pertanyaan krusial, Pak. Kenapa jadi pertanyaan krusial? Karena seorang ayah, dia akan dimintai tanggung jawab tentang akidah anak-anaknya. Maka Nabi Yakub harus memastikan, Pak, kalau bapak mati, nak, kalian kan bapak masih hidup sholat, kalian waktu bapak masih hidup beriman. Nah, kalau bapak mati, ma ta'buduna min ba'di, kalian mau nyembah siapa? Dan jawaban Bani Israel, Pak, kompak mereka bilang, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhannya bapak. Tuhannya Nabi Yakub siapa, Pak? Wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang kamu, Pak. Siapa nenek moyang Nabi Yakub? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kakeknya Nabi Yakub. Wa Ismail, Nabi Ismail, pamannya Nabi Yakub. Wa Ishaq, Ishaq itu bapaknya Nabi Yakub. Siapakah yang disembah oleh Yakub, yang disembah oleh Ibrahim, yang disembah oleh Ismail dan Ishak? Maka jawabannya, Pak, lanjutan ayatnya, ilaha wahida, Tuhan yang la ilaha. Nabi Yakub dengar kalimat itu tenang. Apalagi di ujung kalimatnya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslim, berislam. Nabi Yakub tenang, Pak, pulang ke haribaan Allah dengan ketenangan hatinya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, konten akidah penting, krusial. Seorang bapak akan dimintai tanggung jawab bagaimana akidah anak-anaknya setelah bapak ini meninggal. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa jadi solehnya anak kita karena melihat siapa kita. Bisa jadi taatnya anak kita karena melihat adanya kita. Kalau kita sudah tidak ada, bagaimana mereka? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itulah kegelisahan seorang Nabi Yakub. Bahkan, Pak, bukan Nabi ya ini, seorang tokoh, Pak, dalam Al-Quran, sampai punya tempat satu surat dalam Al-Quran namanya Luqman Al-Hakim, sampai menjadi nama surah ke-31. Luqman di situ ada, Pak, itu. Sampai Luqman, Pak, Al-Hakim menjadikan konten pertama dalam pendidikan adalah nilai-nilai tauhid. Kata Luqman, Pak, kepada anaknya, ya bunayya innallaha, saya ulang, Pak, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Silakan dicek dalam surat Luqman ayat berapa nih, Pak, nih? 12 atau 13, Pak. La tusyrik billah. Sampai dijelaskan, Pak, oleh Luqman, inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu merupakan dosa atau kezaliman yang sangat dahsyat. Jadi ini konten akidah krusial, sangat penting. Bahkan, Pak, seorang pemimpin besar, seorang penjahat besar, pemimpin plus penjahat, Pak, namanya Fir'aun, di detik-detik kehidupannya menyatakan syahadat. Ini level seorang Fir'aun, Pak. Pada akhirnya, Pak, ketika Fir'aun jumawa dengan kekuasaannya, jumawa dengan power yang dia punya, sampai dia mengaku-ngaku seolah-olah dia adalah Tuhan. Inni rabbukumul, udah kebangetan, Pak, Fir'aun ini udah ngaku-ngaku jadi Tuhan, Pak. Di tengah suasana kejayaan dan kekuatan seorang Fir'aun, sampai pada level ngaku-ngaku jadi Tuhan, Pak. Endingnya bersyahadat, pasrah sudah, Pak, dengan kalimat la ilaha. Itu seorang Fir'aun, Pak, betul-betul meyakini ketika di akhir kehidupannya tentang keesaan Allah. Hal ini diabadikan, Pak, dalam surah Yunus surat ke-10 ayat ke-90. Allah Azza wa Jalla tegaskan bagaimana, Pak, seorang Fir'aun menyatakan syahadatnya. Ini kata Fir'aun, Pak, qala amantu annahu la ilaha illalladzi
amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, amantu, aku beriman, annahu, sesungguhnya dia, la ilaha illalladzi, tiada Tuhan selain dia, yang amanat bihi banu Israil, yang diimani oleh Bani Israel. Berarti siapa Pak yang dimaksud? Yang diimani oleh Bani Israel siapa? Kembali ke Al-Baqarah 133 Pak itu. Siapa yang diimani oleh Bani Israel? Ilahau wahida, la ilaha, sampai kata Fir'aun, wa ana minal muslimin. Kalau Bani Israel, wa nahnu lahu muslimun. Dua-duanya muslim nih Pak, Bani Israel dan juga Fir'aun. Jadi Fir'aun Pak di akhir hayatnya menyatakan syahadat. Jadi Fir'aun muslim dong Pak. Kira-kira Fir'aun muslim atau bukan Pak? Itu ayatnya Pak. Kata Fir'aun, saya beriman kepada dia yang tiada Tuhan selain dia, yang diimani oleh Bani, wa ana mina muslimin, dan saya seorang, berarti Fir'aun Fir'aun bersyahadat. Nah ini gimana nih Pak? Ini dahul janah dong, jangan-jangan Fir'aun ini. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, lanjutan ayatnya di ayat 91 kata Allah nih Pak, al-ana, ya baru sekarang dulu kemana aja giliran lagi berkuasa aja lupa kenapa baru sekarang? Udah habis periodenya ini, kenapa baru sekarang? Ya elah gitu. Ini jawaban Allah. Sampai Jibril Pak waktu itu hadir saat Fir'aun sakaratul maut. Jibril Pak hadir saat Fir'aun sakaratul maut, berada di dalam lautan Pak. Itu Jibril Pak saking keselnya, diambil pakai sayapnya pasir, disumpel ke mulutnya Fir'aun. Saking kesel Pak. Pakai musyahadat lagi sumpel di sekalian. Itu Jibril Pak kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun betul bersyahadat, betul. Fir'aun menyatakan Islam, betul, tapi ditolak. Kenapa ditolak? Karena pengakuan syahadatnya, karena keimanan Fir'aun ketika ruh sudah berada di kerong. Dan itu berlaku Pak sampai sekarang. Kata Nabi SAW, jika ada orang taubat Pak, maka pasti taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali jika ruhnya sudah nyampe, mohon maaf, taubatnya ditolak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi nunggu ruhnya jangan sampai nyampe kerong. Kayaknya masih jauh nih ya ruhnya. Kalau udah nyampe kerongkan lah ya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, jadi konten akidah krusial Pak, penting. Sampai level Fir'aun aja taubat Pak. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu yang Allah muliakan, level Fir'aun saja taubat. Ini kayak Fir'aun kagak, punya kekuatan kayak Fir'aun kagak, punya kekuasaan kayak Fir'aun kagak, masih juga belum taubat Pak. Kebangetan dah. Orang Fir'aun aja taubat walaupun taubatnya ditolak. Tapi kan minimal kita tahu dulu, oh Fir'aun itu sempat tobat, tapi tobatnya ditolak. Itu level Fir'aun Pak, yang inni rabbukumul a'la, yang mengajak bertarung Nabi Musa Pak, yang ngajak ribut sama Nabi Musa Pak. Itu Fir'aun namanya. Dan dia pun taubat walaupun tobatnya Allah tolak. Konten akidah krusial. Maka memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran harus sampai Pak, pada keyakinan akidah yang tidak pakai tapi di dalamnya. Saya kasih contoh Pak, Ustadz, saya yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha pemberi rizki. Saya yakin sama Allah, tapi kenapa harus pakai tapi Pak? Ustadz, saya yakin Allah itu maha pemberi karunia, maha pemberi rahmat, tapi itu mengurangi keyakinan. Kalau orang betul-betul punya keimanan dan keyakinan, tidak boleh dia pakai tapi. Yakin Allah maha kaya, yakin.
Yakin Allah Maha Pemberi rizki? Yakin. Tugas kita tinggal usaha, jalan. Maka dalam Al-Quran sudah dijelaskan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا fil ard. Kalau sudah selesai sholat, sekarang silakan bertebaran di muka bumi ini. Prinsipnya sederhana, Pak. Yakini dulu Allah lah sang pemberi rizki. Yakini dulu Allah lah yang tidak memiliki keterbatasan. Yakini dulu bahwa Allah lah yang betul-betul tidak memiliki apapun dan siapapun yang membatasi. Oh siap. Zadar ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka keyakinan kepada Allah tidak boleh pakai tapi kalau azan sudah azan dulu aja Pak itu. Enggak apa-apa. Silakan. Allah. Tafadhal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
lagi waktunya. 10 menit. Siap. Baik, hadirin khotiman rahimakumullah, izinkan saya lanjutkan Pak, 2 poin lagi aja. Jadi akidah selesai nih Pak. Yang kedua adalah poin ibadah. Jadi Al-Quran itu konten yang kedua berisikan ibadah. Misalkan salat saja Pak, aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan oleh Quran Pak dijelaskan salat itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak, yang kita tahu salat itu baru diperintahkan kepada Nabi setelah Nabi melaksanakan Isra dan tapi faktanya Pak, ternyata salat sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta Pak. Jadi cukup ibadah tua salat ini Pak. Misal kita akan masuk di surah Ibrahim ayat ke-40 Pak. Di surat itu Allah jelaskan, kata Nabi Ibrahim nih Pak, di ayat 40 di surah Ibrahim surat ke-14, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli salat. Itu qaulnya Nabi Ibrahim Pak. Artinya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada salat. Turun lagi Pak ke Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga sama melaksanakan salat. Pemimpin kaum Bani Israel Pak yang ada di Mesir itu namanya Musa. Bahkan di antara para nabi, nama Musa yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa salat Pak. Di surat Thaha surat ke-20 ayat ke-14 Allah berfirman kepada Nabi Musa, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah olehmu wahai Musa salat dalam rangka mengingat saya. Jadi Nabi Musa pun salat. Kemudian di era Nabi Isa alaihi salam pun salat Pak. Dalam surah Maryam ayat ke-31 Allah Azza wa Jalla menggambarkan sosok Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa alaihi salam, saya mendapatkan keberkahan dari Allah di mana saja saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan saya diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama saya masih hidup. Itu kata Nabi Isa. Jelas kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat sudah ada. Haji Pak jelas sudah ada Pak. Manasik haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Pak, di mana Nabi Allah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Di ayat 128 ya Pak, Nabi Ibrahim berdoa. Di antara konteks doanya, teks doanya adalah wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami manasik-manasik haji. Haji sudah ada Pak. Khitan sudah ada, ibadah khitan. Kemudian puasa sudah ada. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa pun sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Maka hadirin khawatiman rahimakumullah, Quran memuat konten akidah dan juga konten ibadah. Bahkan ibadahnya sepanjang zaman ada Pak, dijelaskan oleh Al-Quran walaupun tidak detail. Termasuk Pak, puasa kita itu sebetulnya telah mengalami beberapa proses gradasi dalam pensyariatan. Al-Baqarah 185 Pak, itu kewajiban puasa Ramadan dimulai. Tapi formatnya dari Isya sampai Maghrib kita puasa. Bukan dari subuh sampai Maghrib. Itu Al-Baqarah 185 yang faman syahida minkumus syahra, itu prakteknya dari Isya sampai Maghrib. Berarti buka puasanya dari Maghrib sampai berapa jam Pak? Ya kalau isyanya jam sekarang 7:30 ya berarti 1 jam lebihan Pak itu. Itu kita harus makan, harus minum dan boleh jima ya di jam segitu Pak. Itu keteteran betul tuh kayaknya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, baru di Al-Baqarah 187 puasa itu disetting oleh Allah dari subuh sampai Maghrib.
dengan kalimat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Maka waktu malam habis isya sampai subuh boleh makan, boleh minum, boleh jima. Baru dari subuh sampai maghrib wajib puasa. Padahal dulunya dari isya sampai maghrib. Puasa sih ada tahapan. Itu Quran yang menjelaskan, Pak. Terutama dalam tafsirnya. Monggo dibuka tafsirnya. Dan terakhir, Pak, poin yang ketiga, konten yang ketiga, isi Al-Quran. Sebetulnya banyak, Pak, ya. Cuma ini ketiga konten saja, yakni Al-Quran berbicara tentang akhlak. Saya mohon hadirin ikhwati iman rahimakumullah, konten akhlak ini tidak bisa dianggap remeh. Saya perjelas sedikit saja, Pak. Dalam surah Ali Imran ayat 112, Pak, kata Allah Azza wa Jalla, "Duribat 'alaihimuz zillah aynama sukifu wal maskanah aynama sukifu." Kata Allah Azza wa Jalla, akan ditimpakan kehinaan dimanapun dan kapanpun mereka berada, illa kecuali satu, hablum minallah wa hablum. Jadi orang yang tidak akan Allah hinakan hanya orang yang punya hubungan baik dengan Allah dan punya hubungan baik dengan manusia. Pasti tidak akan dihinakan. Sebaliknya, Pak, yang tidak bagus hubungan dengan Allahnya atau tidak bagus hubungan dengan sesama manusianya, mohon maaf, kehinaan bagi mereka. Lanjutannya, Pak, Ali Imran 159, Pak, ini sebagai penutup. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, kalaulah bukan sebab rahmat dari Allah, kamu tidak akan bisa lemah lembut. Saya ulang, Pak, kalimatnya. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka kamu tidak bisa berlaku lemah lembut. Jadi lemah lembutnya Nabi sebabnya apa, Pak? Nabi bisa lemah lembut itu disebabkan karena adanya, kalau orang tidak mendapatkan rahmat, maka dia tidak akan berlaku lemah lembut. Catat itu, Pak. Hanya orang yang mendapatkan rahmat yang bisa berlaku lemah lembut. Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang kasar, tidak ada lemah lembutnya, pastikan dia tidak mendapatkan rahmat. Kama qala Allah Azza wa Jalla. Maka lanjutan ayatnya, walau kunta faddan ghalidul qalbi, jika kamu kasar dan keras hati kepada manusia, lang faddu min haulik, orang-orang akan lari dari kamu. Orang-orang tidak nyaman dengan kamu. Orang-orang tidak akan loyal kepada kamu. Kenapa? Kamu kasar, kamu keras hati. Silakan cek, Pak. Saat Bapak Ibu ketemu dengan orang yang tidak punya kelemah lembutan, tidak ada keramahan, kita tidak mau berteman dengan dia. Nggak ada. Dan jangan bawa-bawa agama, Pak. Oh, ini gara-gara saya melaksanakan agama Islam dengan baik dan benar. Lah, orang yang melaksanakan agama Islam dengan baik dan benar, ia akan lemah lembut dan dicintai oleh umat manusia. Pasti, Pak. Jadi jangan sampai terkena syubhat, Pak. Kalau orang benci sama saya, berarti agama saya bagus. Nggak ada. Justru harusnya dikoreksi, Pak. Kalau saya dibenci di satu masyarakat, jangan-jangan saya ini tidak mendapatkan rahmat. Karena saya berlaku tidak lemah lembut. Tolong dipahami ini. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW dipuji oleh Allah dengan kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu punya akhlak yang sangat agung, karena Nabi telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Kata Jabir bin Abdullah, Pak, kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, setiap kali aku ketemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah wajahnya tidak tersenyum. Nabi Muhammad, Pak, ketika ketemu dengan Jabir, senantiasa wajahnya tersenyum. Kita ini, Pak, kalau bukan dengan satu majelis dengan kita ngajinya, boro-boro keluar senyuman, Pak. Salam saja sudah tidak. Akhlak siapa itu? Nabi bukan. Salafus soleh bukan. Mungkin Abu Jahal yang punya akhlak demikian. Wallahu a'lam. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka kita tutup saja. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita sudah khatamkan, Pak, memiliki nilai satu, peningkatan akidah di dalamnya, penguatan ibadah di dalamnya, dan peningkatan kualitas akhlak di dalamnya. Dan mudah-mudahan Al-Quran tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita tutup dengan beberapa baris doa berbekal harapan.
Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah rahmat kepada kami ya Rabb atas bacaan Quran yang senantiasa kami baca dengan lisan kami. Anugerahkan kepada kami keberkahan ya Rabb atas bacaan Quran yang senantiasa mengisi hari-hari kami. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan maghfirah kepada kami ya Rabb atas bacaan Quran yang senantiasa menghiasi lisan-lisan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah nanti syafaat bagi kami sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang membaca Al-Quran maka Al-Quran hadir sebagai syafaat fi yaumil akhir nanti bagi kami. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kebahagiaan dengan bacaan Quran ini, anugerahkan keselamatan dengan bacaan Quran ini. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan bacaan Quran kami bacaan yang mampu tumbuh dan berkembang menjadi sebuah amalan salihan dalam kehidupan kami. Bacaan yang tidak sekedar bacaan tapi bacaan yang mampu terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan Al-Quran yang mampu hidup dalam kehidupan keluarga. Bacaan Al-Quran yang mampu hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Bacaan Al-Quran yang mampu hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi seorang pribadi yang betul-betul Qur'ani, ucapannya Qur'ani, perbuatannya Qur'ani, amal ibadahnya pun Qur'ani, akhlaknya pun Qur'ani. Maka apapun yang kami lakukan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran yang datang dan bersumber darimu ya Allah dan pasti benar adanya. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa komitmen dengan nilai-nilai Al-Quran, baik akidahnya, baik ibadahnya maupun akhlaknya, sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah khuluquhul Quran, adalah Al-Quran. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan keselamatan bagi kami fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.